dimiliki oleh guru menghadapi persoalan yang dihadapi kelas. Guru kepala sekolah hanya berupaya untuk bagaimana mendorong teman guru ini sehingga dia dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Nah, kemudian untuk di coach sendiri, saya katakan ini curhat. Curhat, kenapa? Hampir semua kita punya pengalaman seperti itu. Ketika selesai mengajar, kita kadang curhat dengan teman kita. Bukan main bullying. Mana kali kelas? Bagaimana ikut juga? Sama. Kita curhat. Bagaimana sebuli? Nah, teman dicurhati itu dia memberikan penjelasan. Padahal ketika dia curhat itu sebagai coaching, dia mengharapkan sebenarnya coaching teman ini bukan memberikan solusi, tetapi bagaimana menggali kompetensi teman guru itu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi. Jadi sistemnya sudah ada sebenarnya, kita sudah lewati. Bahkan ketika masuk ke observasi kelas, ada yang namanya pra-observasi, sub-observasi, dan pasca observasi. Dulu, sebelum supervisi, ada yang namanya pra-supervisi. Sebelum masuk di kelas, ditanya guru dulu. Yang dulu disebut dengan supervisi klinis. Saya melihat supervisi klinis kemarin dari kata klinis, berarti supervisi penyembuhan. Ada hal-hal yang sakit yang kita anggap tidak bagus, dia kita perbaiki. Sehingga ada percakapan awal. Kenapa ada percakapan awal? Tujuannya sama, agar teman yang supervisi tadi itu tidak merasa grogi, tidak merasa dinilai. Sehingga antara supervisor dengan supervisi masuknya ke kelas secara bersamaan. Saya tadi ingat, saya dengan Pak Yusuf. Contoh iklan, saya mengangkat tas, ada bunga di depan saya. Itulah yang saya jadikan sebagai media pembelajaran. Ditanya, Pak, Bapak siapa itu? Tidak. Kenapa bisa? Kan itu buatan dan bunga asli. Berarti ada ketika mereka membeli, pasti ada tawar-menawar. Ini yang bagus, ini yang bagus. Nah, kemudian kenapa bukan bunga yang Bapak jadikan contoh tadi? Bapak hanya diberikan begitu saja. Ayo buat MGP, buat MGP mapel di sekolahmu, tanpa ada pengawasan secara waskap. Hari ini didaftarkan model itu. Nah, kemudian juga saya sampaikan kepada teman-teman di sekolah, bagus Anda ketika menonton webinar tentang ketika saya terbentur, saya kasih terima dan mereka sangat mau berbagi saat itu. Nah, ini tinggal kita programkan kapan kita ke sana. Nanti kalau misalnya ke sana, mungkin saya kontak Pak Adinya, bila perlu saya datangi langsung. Benar Pak Adi itu adalah masih ada suku, ada tingkat saya di bahasa Indonesia. Jadi saya kenal beliau, ya insya Allah mereka dia juga kenal saya. Dan guru bahasa Indonesia juga teman seangkatan waktu ngambil S2, dan saya begitu akrab dengan beliau. Dan pasca observasi, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian sambutan dari Ketua MKKS kita. Selanjutnya kita masuk ke praktik baik terkait observasi kelas. Mohon izin Pak Ketua, saya tambah sedikit terkait yang disampaikan tadi bahwa teman-teman ini memang memburu sertifikat. Padahal itu hanya nilai tambahan saja. Nilai tambah yang penilaian utama itu praktik kinerja. Yang mana praktik kinerja itu observasi kelas. Kemudian perilaku kerja. Perilaku kerja itu terkait disiplin, harmonis, ada semua di pengelolaan ke observasi kelas dengan menggunakan teknik coaching itu. Karena ini sudah terintegrasi dengan kita punya SKP nanti di DKM. Jadi tetap kita melaksanakan penilaian kinerja
observasi kelas terhadap kita punya teman-teman guru. Jadi mungkin baru sekarang kita mendengar nama coaching itu. Coaching itu ada proses dia. Coach itu kepala sekolah, coach itu guru. Nah, supaya lebih jelas, jadi coach itu kepala sekolah, coach itu guru, coaching itu proses. Nah, proses melaksanakan coaching. Jangan sampai nanti kita terbentur di coaching ada,